Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Wahyuni. Saya dari kelas 11 IPS 2. Akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia sesudah tahun 1800. Yang pertama ada Perang Padri pada tahun 1821 hingga 1837 di Sumatera Barat. Latar belakang yang pertama, pertentangan dan perebutan pengaruh antara kelompok Islam tradisional dengan aliran Wahabin dan campur tangan Belanda. Yang kedua, pertemuan di Kota Tengah antara kedua kelompok tersebut untuk mencari jalan keluar, tetapi malah kelompok adat diserang oleh kelompok Wahabi. Kaum adat kemudian minta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Jalannya perlawanan dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, tahun 1821 hingga 1825. Konflik ada di Sulit Air, Simawang Belanda mendatangkan pasukan Dip Letkol Raaf dan berhasil menguasai tanah datar dan mendirikan benteng di Batu Sangkar. Pertahanan kaum Padri ada di Marapalam, Rao-Rao, dan Alahan Panjang. Periode ini diakhiri dengan Perjanjian Padang tahun 1824 dan 1825. Yang kedua, 1825 dan 1830, masa damai tetapi ada beberapa pertempuran, seperti serangan Padri dari 50 kota atas Padang Tarat. Antara Padri dengan Ada di Lintau, Belanda memperkuat posisinya dengan membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi. Yang ketiga yaitu tahun 1830 hingga 1837. Belanda bertekad mengalahkan kaum Padri dengan merebut Marapalam Lintau. Legium Alibasa Sentot libatkan pusat Padri ada di Bonjol. Daerah tersebut diserang dari selatan, barat, dan berhasil dikuasai pada tahun 1837. Tetapi Padri masih bisa bergerilya di hutan. Akhir dari perlawanan, Imam Bonjol diajak berunding di Palupu dan ditangkapnya beliau dibuang di Cianjur, ke Ambon, dan ke Manado. Dan beliau wafat di sana pada tahun 1854. Tokoh-tokoh perlawanan pada saat Perang Padri yaitu ada Tuanku Imam Bonjol atau M. Syahab atau Pelo Syarif. Yang kedua Tuanku Nan Cerdik, yang ketiga Tuanku Tambusai, dan keempat Tuanku Nan Alahan. Yang kedua perlawanan Sultan Nuku tahun 1797 hingga 1885. Latar belakang, Belanda ikut campur tangan urusan keraton dengan menangkap Sultan Jamaluddin dan Kaicil Badrus dan ditawan di Batavia, kemudian mengangkat penggantinya Gaijira, kemudian Paku Alam pada tahun 1780. Jalannya perlawanan, yang pertama, Nuku diangkat Jogagua atau Patih dan Babato berserta rakyat di Wurus Seram Timur sebagai pusat gerakan. Yang kedua, dengan memihak dan memanfaatkan Inggris pada tahun 1797, Soa Siau dan Istana Sultan dapat dikuasai kembali, dan bersama Inggris, Tidore berhasil mengepung Benteng Orange. Sehingga tahun 1801, Belanda menyerah. Akhir dari perlawanan, yang pertama, diadakan perdamaian antara Tidore dan Ternate. Yang kedua, hubungan dengan Inggris dipelihara dengan baik. Inggris berhasil menguasai Ambon Ternate pada tahun 1801. Tokoh perlawanan yaitu Muhammad Amiruddin atau lebih dikenal dengan nama Sultan Nuku.